Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini aku mau cerita tentang kekagumannya aku. Kagum sama siapa? Kagum sama siapa coba? Aku kagum sama bapakku. Aduh, bapakku tuh luar biasa loh. Aduh, nggak ada orang lain atau nggak ada pribadi lain seperti dia tuh. Waduh, udah keren banget. Dia menciptakan. Aku tuh kebetulan penyuka tanaman. Jadi tanaman tuh bukan cuman bunga. Kadang-kadang pohon juga yang aku lihat indah gitu. Aku suka banget dengan tanaman. Kalau aku lihat ya, tumbuhan yang Tuhan ciptakan, bunga aja, kita bicara tentang bunga. Satu jenis aja dulu kita bicara soal keindahannya, satu jenis aja, anggrek. Ternyata anggrek itu ribuan jenisnya, indah-indah semuanya. Dan yang membuat aku kagum tuh ya, ada anggrek berbentuk kepala monyet, ada yang seperti tengkorak, ada yang seperti merpati, aduh macam-macam. Ada yang kayak malaikat, kayak angel ya, gitu, bersayap gitu, aduh bersayap putih, wah indahnya luar biasa. Itu baru bicara anggrek loh. Anggrek tuh ada yang mulus-mulus biasa aja helainya, ada yang seperti bludru, ada yang berbau wangi, aromanya wangi banget, tapi hanya wangi di malam hari. Siang dia kurang wangi, dia tidak sewangi malam. Ada yang pagi dia wanginya. Anggrek tuh berbagai jenisnya. Tuhan menciptakan tumbuhan itu kan bermacam-macam. Kita tidak bisa hitung jenisnya tanaman di dalam dunia ini. Terlalu banyak, berlaksa-laksa, sama seperti manusia. Kita sulit ngitungnya manusia di dunia ini. Ada yang kulitnya putih banget, putih beladus, kalau orang Jawa bilang, sampai beladus gitu ya. Orang di Belanda tuh juga ada yang kulitnya beladus gitu. Jadi bukan yang seperti Belanda pada umumnya. Ada yang kayak, ya saya bilang, ini apa, orang nggak pernah keluar kena matahari ya? Kok beladus kayak gitu? Kayak Dracula, putih pucet. Ada orang yang Tuhan ciptakan, manusia yang Tuhan ciptakan, kulitnya agak kemerah-merahan. Ada yang Tuhan ciptakan warna kuning. Ada yang coklat tua, ada yang coklat muda, ada yang krem, ada yang hitam. Ada yang hitam juga, ada terbagi beberapa jenis hitam. Ada yang hitam legam. Itu orang-orang dari Nigeria, orang dari India ya, yang hitam legam. Ada macam-macam. Tuhan menciptakan manusia itu juga, hidungnya itu bisa bermacam-macam, matanya bermacam-macam. Nah pokoknya manusia itu diciptakan, semua ciptaan Tuhan tuh indah, nggak ada yang jelek. Yang jelek ada si iblis yang jelek. Itu iblis tuh jelek. Kalau dulunya dia bagus, tapi sebenarnya aslinya sudah setelah itu dia dikutuk jadi jelek. Makanya orang kalau sifatnya jahat suka dibilangin kayak iblis. Iblis betina kalau perempuan, iblis jantan kalau laki-laki. Aduh, ada-ada aja ya istilah. Tapi aku kagum dengan Tuhan tuh, bener kagum banget. Dan saya nyesel di seusia tua baru saya begitu menyadari dan mengagumi betapa luar biasanya ciptaan Tuhan. Buah durian itu loh,
Durian tuh bisa berbagai macam rasa. Walaupun mungkin aromanya nyengat sama ya, tapi rasanya tuh berbeda. Itu luar biasanya Tuhan. Kalau kita ke gunung ya, ada pohon-pohon yang daunnya tuh hijau tua banget. Kemudian ada yang hijau muda, ada yang coklat, aduh, ada yang agak kemerah-merahan. Indah banget ciptaan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita lihat alam itu seperti lukisan, kayak ada di imajinasinya pelukis. Padahal itu real, ciptaan Tuhan. Makanya aku suka sekali kalau ke gunung dibandingkan ke laut. Walaupun di laut juga bagus ya pemandangannya, tapi di gunung tuh jauh lebih indah, sangat indah. Ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kalau pelukis itu kan dia membayangkan, melihat dan membayangkan, kemudian dia tuangkan imajinasinya ke dalam lukisannya. Kalau Tuhan enggak, real, ada. Coba lihat di sekitar kita, perempuan aja. Perempuan itu dengan berbagai keindahannya. Tadi kan saya bilang soal anggrek ya, itu anggrek, baru anggrek gitu. Manusia nih loh, perempuan dengan berbagai keindahannya. Kadang saya melihat burung itu loh, saya duduk kursi gitu sambil memandang keluar di pohon-pohon itu, burung-burung kecil-kecil itu. Ada yang indah-indah yang hidup liar, yang mana mereka hidupnya itu tidak disangkar. Itu bulunya ada yang kuning seperti emas, kayak bukan emas, kayak kuningan. Terus di bawah sayapnya tuh ada yang warna merah, seleratan merah. Indah banget. Ada lagi yang cucunya ini panjang dan dia terbang seperti helikopter tuh, gitu, sambil mengisap madu. Ada lagi seperti nuri, tapi bukan nuri, nggak tahu, kecil sekali kok, kayak burung pipit gitu, tapi warnanya merah. Nanti kadang-kadang tuh kepodang itu yang biru laut gitu loh. Aduh, cantik banget. Itu burung-burung juga cantik-cantik banget. Kagum aku dengan penciptanya, luar biasa cantiknya. Buatan tangan Tuhan itu. Nah, apalagi kita manusia. Kita lebih sempurna dibandingkan ciptaan Tuhan yang lainnya itu. Saya mau ngisi bensin, waduh ini jalurnya penuh sama sepeda motor. Cemara tuh juga banyak jenisnya, cantik-cantik semua. Perempuan itu kan dengan keindahannya masing-masing ya, begitu juga dengan pria. Tapi ada tapinya. Pilihan itu hanya boleh satu. Tuhan tidak. Tuhan bukan Tuhan yang serakah. Tuhan yang terus, kamu boleh ngambil.
4. Nanti kalau kamu masih mau tambah lagi, lepas 1, ambil, pokoknya syaratnya kamu 2, 4. Kamu punya 4 aja. Nanti kalau kamu pengen lagi mau tambah 2, kamu lepas, kamu ambil lagi 2. Tuhan gak demikian. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Adam laki-laki dan Hawa perempuan. Tidak ada perempuan lain lagi yang Tuhan ciptakan untuk Adam itu. Enggak ada loh. Kalau ada demikian, berarti kita manusia boleh berpoligami, boleh kawin yang banyak. Kalau kawin yang banyak ya, apa ya namanya? Yang koleksi istri gitu banyak. Tak perhatikan, aku punya ayam. Ayam jagonya aku namanya Rembo. Betinanya ada 5. 6 deng, 4 hitam, 2 coklat. Si Rembo nih, monopoli. Walaupun itu sedang anggrem, turun, dikejar, dinaikin. Itu ayam. Kita manusia tidak demikian kan? Kita manusia tidak demikian. Harusnya kita manusia tidak demikian, karena kita tuh diberikan akhlak sama Yang Maha Kuasa. Kita ada rasa malu, ada canggung untuk berbuat hal-hal yang tidak bagus di lingkungan sosial kita. Coba aja kita jadi istri kedua misalnya. Enak nggak jadi istri kedua? Apalagi istri ketiga, istri keempat, istri kelima, kesekian. Enak nggak? Kita tuh paling jadi apa tahu? Kalau perempuan mau ke seperti itu, tahu nggak? Jadi kloset. Jadi kloset, dia buang hajatnya, kamu nampung hajatnya dia. Jangan mau jadi perempuan yang cuma jadi klosetnya dia. Malu sama lingkungan, pasti malu. Ada rasa malu lah kalau sampai jadi istri sekian. Biar bagaimana nuranimu pasti bicara. Tidak mungkin tidak. Ada rasa malu, cuma kamu pura-pura nggak malu aja, tutupin urat malumu karena sudah di blender aja. Pasti ada rasa malu. Apalagi anak-anakmu, kasihan.